Selamat datang di PMO, Probably My Opinion. Aku Nathan, Aku Arsy. bareng kita di PMO bagian 3 What's in your bag? Oke. Barang-barang yang ini kita di sini mungkin mau bahas barang-barang yang kira-kira nggak banyak orang sadar penting buat dibawa ke sekolah. Iya, sebenarnya bukan itu sih, lebih ke kita sendiri gak sih? Masih kayak sama apa ya, sama sesuai persepsi kita sendiri gak sih? Tapi kita juga mau ngasih alasannya. Iya. Karena kalau kayak apa buatin di bag buku ya iyalah. Oke, siapa dulu nih? Aku. Selain selain buku, tempat pensil dan tata-tata. Karena kalau kalian nggak bawa, udah nggak usah berangkat. Jujur, yang pertama menurut aku adalah obat-obatan. Sumpah. Tapi bener kan? Ini yang ikut OSIS dengerin ya? Tapi iya loh, jujur, menurutku tahu gak sih yang tren-tren TikTok itu yang dikasih obat sama main apa itu loh? Apa itu? Apotek berjalan atau apa itu? Iya. Itu menurutku sangat bentar, kita geser dulu guys. Nah, menurutku itu sangat penting loh, apalagi buat cewek-cewek yang kalau haid itu sakit. Menurutku itu penting banget, karena aku pun sampai dibilang sama teman-temanku kayak apotek, karena emang aku sebanyak itu bawa obat. Seprepare itu aku kayak mungkin ada beberapa obat ya, atau beberapa barang-barang medis yang harus kalian bawa. Yang pertama adalah obat luka, betadine, plaster pribadi itu wajib menurutku, karena apalagi kalau pas jam olahraga. Terus yang kedua itu paracetamol, karena kadang ada di beberapa sekolah yang nggak menyediakan paracetamol tuh UKS-nya. Terus obat mah, pokoknya obat mah, antasida, promah dan sebagainya. Terus obat anti nyeri yang emang nyeri buat khusus anti nyeri, karena kalau paracetamol itu kan beda kan, karena dia ada kayak apa sih namanya, kayak buat peredapan asap segala macam gitu. Jadi yang emang bener-bener pure anti nyeri itu menurutku kayak penting banget dibawa. Udah cuma 4 itu doang, sisanya kayak aman lah. Oke. Gini, kalau aku ya sebenarnya ini mungkin buat kalian pasti udah ada yang punya, beberapa mungkin belum. Tapi kalau aku kan tipe orang belajarnya tuh bukan nggak bisa kalau lihat sesuatu yang boring. Oh, I know nih, I see. Nah, kalau bisa malah aku nonton video gitu loh, kayak video pembelajaran gitu. Cuma kan karena kita masih di masa masih pakai baca buku juga kan, buku pakai buku LKS gitu. Nah, biar kalau kita baca tuh gak bosan, aku punya bolpen warna macam-macam. Sebenarnya cukup 3 aja, bolpen warna hitam, warna merah, warna biru. Iya. Dah, itu cukup 3 aja. Aku iya sih. Dipakainya tuh waktu kalian mau nge-highlight bagian yang menurut kalian tuh perlu, ya emang bener-bener penting gitu. Dan itu aku biasanya bedain sih, kalau misalnya biru itu biasanya judulnya itu aku pakainya warna biru. Nah, soalnya kan kayak poin-poin apa kecil-kecilannya gitu loh. Dan nanti waktu uraiannya tuh aku baru pakai yang merah. Terus nanti aku catatnya pakai warna hitam. Nah itu nanti waktu di buku catatanku juga aku pakai warna merah sama biru, biar kayak ke urai gitulah ide. Iya, jadi kayak sama sih, aku kadang mungkin kamu juga tahu ya, kalau bawaan juga seabrek. Iya. Ya, kalau bawa seabrek, kita sebetulnya sama-sama kalau bawa tuh seabrek. Cuma dan aku juga suka kayak gitu. Jadi ada yang dalam arti kayak ada beberapa, jadi kayak kalian tuh cukup warna kesukaan kalian aja sih guys. Warna kesukaan kalian yang itu tuh buat judul atau bagian-bagian bullet point gitu. Sama yang kedua adalah keyword dari apa sih namanya, dari kata-kata pentingnya gitu. Karena menurutku itu bisa buat kita belajar flashcard, dan itu jadi jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah untuk ini flashcard. Dan bentar, mau nambahin. Apa? Jangan pakai warna yang bikin sakit mata. Kayak warna neon, kuning, atau warna yang terlalu cerah. It's better pastel atau mungkin warna-warna basic kayak biru, merah, kayak gitu sih. Benar. Dan
kalau kalian pakainya stabilo sebenarnya nggak apa-apa. Cuma aku tuh sampai sekarang susah banget nyari stabilo yang kalau dibuat dikasihin ke catatan itu tuh tulisannya nggak ikut pudar gitu loh, nggak. Oh ada, Tapi maksudnya kayak mungkin terlalu iya. susah kan mungkin nemunya di beberapa daerah Iya, sih. betul. Makanya aku lebih prefer bolpen karena kalau misalnya memang perlu yang dikotain banget, ya aku kotain. Bisa, ya bisa. Atau nggak cukup di bawahnya aja bisa. Bisa. Terus ini deh, aku nggak tahu ini namanya apa, jadi aku bakal nyebutnya sticky notes aja. Yuk kayak notes kecil gitu lah. Iya, Jadi aku tuh pernah ke swalayan dekat rumah. Sebenarnya tuh swalayannya tuh nggak yang gede-gede banget. nggak yang gede-gede banget. Nah, terus Swalayan apa ya? ramai. Iya, nggak maksudnya ininya swalayannya tuh kayak swalayan ala-ala ya udah seadanya gitu loh, yang penting belanja gitu gak sih? Nah itu tuh waktu aku ke bagian alat tulis, aku tuh sebenarnya waktu itu niatnya nyari binder sama tip. Nah terus aku di situ tuh nemu kayak ada apa namanya buku kecil gitu, kecil banget. Kecilnya tuh segini mungkin ya. Terus habis itu di sini tuh kayak ada. Iya ada lubang gitu, iya ada lubang. Nggak tahu sih itu sebutannya Iya, apa. nggak tahu. Sebenarnya bukan kalau dipegang, kalau di sebut sticky notes sekarang dia nggak bisa nempel. Ya notes aja lah. Iya kayak notes gitu deh, kayak gantungan buku gantungan gitu deh. Nah waktu aku tanya mbaknya juga nggak tahu namanya apa. Nah kadang buku ini tuh bisa dipakai untuk perbuatan baik dan buruk. Iya. Ya if you know you know. Dan kamu juga pasti tahu karena aku mau milih yang mana. Iya, IYK. Nah itu tuh kadang kayak tadi dibilang sama Arsita, itu kalau dipakai buat flashcard enak banget. Enak banget, iya. Karena tuh halamannya tuh ya gimana ya? Tebel. Tapi nggak yang mengganggu gitu loh. Itu sebenarnya tebel karena halamannya tuh banyak dan emang per halamannya tuh tipis-tipis dari kecil tipis. Tingginya tuh paling segini dan segini sejari. Iya, tapi kertasnya kan kayak pakai kertas yang buat novel itu ya, kayak yang buat novel gitu kan, itu menurutku kayak lumayan tipis, tapi maksudnya untuk flashcard kalau misalkan kamu emang bener-bener pengen ngafalin itu gampang gitu loh. Yes. Jadi itu bener-bener bisa digantung. Jadi apa ya? Bisa kamu taruh di mana aja. Bisa apa sih namanya, kalau sekarang kan sering itu kita pakai yang apa sih, kerincing yang buat handphone itu loh. Itu kan kita bisa taruh situ, misal kamu memang lagi membutuhkan untuk menghafal secara cepat atau dalam waktu dekat, tapi kamu nggak bisa bawa hal yang banyak gitu kan. Tuh. Oke, aku ya. Yang kedua adalah payung. Payung. Menurutku itu it is important things yang harus kita bawa ke sekolah. Payung atau jas hujan. Meskipun kita nggak pakai motor atau kita nggak bawa motor, itu bener-bener ngebantu banget. Emang agak ribet karena maksudnya makan tempat juga, tapi menurutku itu sangat amat membantu kita. Yang pertama, rumahnya jauh itu sangat membantu banget, karena kalau misalkan di tengah jalan hujan, meskipun musim kemarau kan bukan berarti tidak ini kan ya, bukan belum tentu nggak hujan gitu. Soalnya ya inilah, soalnya dari tanaman sawit juga kan, jadinya bisa jadi bener-bener banjir ya gitu. Amit-amit Bisa jadi amit-amit, tapi ya kita nggak ada yang tahu gitu. Oke. Dan emang kalau menurutku ya, semua motor di muka bumi itu kalau kemana-mana harus punya harus punya. Nggak apa ya, walaupun cuma jas hujan Indomaret yang plastik kan, itu menurutku kayak itu penting banget loh. Itu penting banget ketika cuacanya emang lagi nggak mungkin. Itu yang pertama hujan. Yang kedua tuh pas pas kalian butuh sesuatu untuk perlindungan diri kalian, kayak misalnya kena lumpur. Iya. Or something else, supaya enggak ini kan. Itu menurutku itu penting banget sih. Terus apalagi ya selain jas hujan ya? Apa ya? Oh ini, kalau aku sebagai perempuan itu karet kucir. Ya itu kan basic lain. Kalau aku tuh tisu. Aku nggak bisa banget, jujur nggak bawa tisu, atau kayak
Sebenarnya emang kemana-mana udah jarang buat tisu ya sekarang. Cuma kalau misalkan nggak ada tisu, aku bisa sekalang kabut itu. Soalnya dulu bisa emergency Kayak kewanitaan. ya exactly, kalau misalkan kita mau lagi habis dari kamar mandi kan emang lebih baik kan, mohon maaf ini sharing juga ya, itu kan memang dipastikan harus kering supaya tidak menimbulkan bau, jamur, bakteri dan segala macamnya. Jadi kadang aku nggak nyamannya di situ sih. Cuma emang dampak negatifnya jadi orang yang bawa tisu Dimintain pasti dimintain sih. seminggu bisa udah Iya habis. benar. Oke, lanjut kamu. Oke, kalau aku mungkin sebagai, mungkin ini aku mau ngomong dari pandanganku sebagai OSIS, maksudnya orang yang main banyak kegiatannya lah, bawa jajanan kecil-kecil. sorry. Apa Tadi oh nggak apa-apa. Iya itu menurutku penting banget. Pertama, kalau misalkan kalian emang orangnya tuh apa ya namanya, cepet bosen, ya kan? Daripada kalian pegang HP, mending kalian makan guys. Sumpah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian punya GERD, itu penting banget. Karena menurut aku memang nggak sering bawa jajanan, bawa makanan ringan kecil-kecilan gitu, emang nggak sering. Tapi aku duduk di sebelah dia, jadi ketika untuk tindakan preventif, ketika aku sudah lapar atau aku sudah terasa mual, aku akan memakan jajan dari dia. Yes. Dan apa ya, itu membantu banget sih, selain buat kalau bosan, kalau lapar. Dan ini bawalah jajanan bukan yang kayak taro atau apa yang gede, bukan, tapi yang kayak yang kecil bisa masuk kantong gitu. Bisa masuk kantong, nggak ketang kayak Oreo gitu. Bener. Follow itu banyak banget kalau misalnya kalau bisa sih kritis. Yang ini sih yang kayak gandum dan manis. Ya enggak sih, maksudnya dari apa ya, yang enggak yang inilah, enggak yang kalau bisa mengandung inilah kayak bahan bakunya tuh tepung atau karbohidrat gitu, karena kan bisa melapisi lambung kan gitu. Karena memang penyakit anak SMA sekarang tuh GERD guys. Iya sih. GERD, sumpah itu baik banget. Apalagi kalau aktif kan. Iya, kalau aktif. Banyak pindah-pindah gitu. Kalau misalnya kan kadang OSIS kan nggak selalu bawa satu tas. Iya gitu benar. Kan. Harus bisa fleksibel kemana-mana. Iya, bahkan kadang nggak bawa tas sama sekali kan kalau mau kemana-mana. Makanya dimasukkan kantong gimana gitu. Atau bawa tas kecil gitu nggak apa-apa. Yang penting harus ada sesuatu yang buat dimakan lah. Iya betul, itu perlu banget. Walaupun sebenarnya bisa sih kalau misalnya mau ke kantin. Mau beli itu nggak apa-apa, cuma maksudnya jarak. Lebih baik kamu tuh ini enggak sih? Mending jaga-jaga sih guys daripada cari obat. Betul. Nah terus buat barang yang selanjutnya adalah, ini buat cewek-cewek sih sebenarnya, adalah plastik. Itu yang pertama. Plastik yang kecil banget itu, yang plastik apa sih? Pokoknya yang kecil itu yang biasa buat cup itu. Dan yang pasti adalah pembalut. Menurutku itu sangat penting sekali, karena aku sebagai yang siklus menstruasinya itu berubah-ubah, maksudnya nggak menetap di satu tanggal yang sama kan, kadang ada tuh yang kayak gitu. Jadi itu sangat membantu aku banget ketika tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Dan jaket. Oh iya. Menurutku cewek perlu banget jaket, karena takutnya kalau misalkan ya kita juga nggak tahu kan, ada suatu hal yang terjadi dan memaksa kita untuk harus pakai jaket gitu, misalkan kita lagi sakit dan lain sebagainya. Menurutku itu 3 hal penting yang memang harus dibawa kalau kalian perempuan. Kalau kalian laki-laki mungkin cukup bawa jaket aja. Iya kan, relate ya guys. Iya. Apa udah terakhir aja? Dikit banget loh. Udah lah kan, dia beli 3 doang. Iya udah. Oke, mungkin gitu aja guys. Sekian buat konten pada hari ini. Konten kita keempat ini. See you See you next next time. video. Bye bye.